Baik Bapak dan juga Ibu, berikutnya kita kembali akan mendengarkan sambutan yang kedua dan berikut akan disampaikan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Krisna Ariza selaku Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Susilawati Ningsih, CEO Media Infobrand Group, Bapak Tri Raharjo, CEO Trust Co Indonesia and Chairman Indonesia Brand Community, Bapak Profesor Dr. Nur Azam Asani, Dekan Sekolah Bisnis IPB University, Pak Januarianto dari Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Sekretaris Umum Komunitas Tangan di Atas, Bapak Ferdian, Deputi 4 Kebijakan Publik HIPindo, Bapak Sugianto, Pengajar dan Peneliti Global Business Marketing Business School, Bapak Dr. Wahyu, dan tentunya seluruh peserta The 5th Annual Infobrand Summit 2025 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini baru pertama kali Bu Susi kami diundang untuk hadir di Infobrand Summit sejak saya di Direktorat Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri sudah 2,5 tahun. Baru pertama kali Bu dapat undangan Ibu. Terima kasih Bu Susi nih. Jadi bisa saling kenal dan juga bisa kita nanti berkolaborasi tentunya Bu. Karena memang kita juga mendorong produk lokal kita untuk masuk di market, terutama produk-produk UMKM yang memang butuh tangan gitu Bu, baik dari pemerintah, dari swasta juga yang besar membantu yang kecil, dan itu bisa dikolaborasikan bersama. Jadi alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan pada siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa hadir di acara Infobrand Summit 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit tadi Bu Susi menyampaikan proyeksi ekonomi kita di tahun 2025. Kalau kita lihat pada interval Januari sampai dengan November 2024, kita berhasil mencatat surplus untuk neraca perdagangan kita sebesar 28,86 miliar US dollar. Artinya dengan surplus tersebut kita masih sukses untuk ekspor kita ke luar negeri dengan nilai yang cukup besar, cukup signifikan, dan juga trennya juga selalu masih positif. Artinya untuk indikator ekonomi kita masih bagus. Untuk ekspor kita untuk non migas sebesar 226,91 miliar US dollar ini paling banyak share-nya itu bahan baku penolong dibandingkan dengan barang konsumsi. Kalau kita lihat untuk impornya sendiri, impornya kita lihat untuk bahan baku penolong itu masih mendominasi daripada impor kita. Artinya kita bukan impor barang konsumsi. Untuk barang konsumsi masih sangat kecil. Pertama bahan baku penolong yang paling besar share-nya, dan yang kedua adalah barang modal. Untuk barang konsumsi itu sekitar 9% untuk komposisi impor kita. Artinya kita masih kecil sekali barang konsumsi kita. Nah, kalau bahan baku penolong artinya di sini
industri pengolahan kita membutuhkan bahan baku dari luar. Berapa? Sehingga impornya itu juga menjadi suatu yang produktif buat ekspor kita. Nah, kalau kita lihat dari hal tersebut, Indonesia itu jadi mampu bergeser dari ekspor yang biasanya komoditas primer, itu sudah mulai mengarah ke ekspor produk-produk yang manufaktur. Jadi dulunya kalau kita lihat sawit, kita misalnya CPO-nya masih di bahan baku. Sekarang kita kalau udah lihat sawit, lebih terang lagi itu udah dalam bentuk minyak goreng, gitu misalnya. Bukan dari bahan baku mentah lagi ekspor kita. Itu nanti bisa dilihat dalam struktur ekspor secara detail berdasarkan HS. Nah, industri pengolahan sendiri ini menjadi penggerak utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang memang sedang tidak baik-baik aja. Kemudian kalau kita lihat itu dari sisi neraca perdagangan, kemudian kalau kita lihat dari sisi dalam negeri, inflasi kita juga memang masih cukup terkendali dengan baik. Kalau target pemerintah 1,5 sampai 3,5%. Untuk kemarin 2024 nilai inflasi kita sebesar 1,57% year on year. Artinya kondisi ekonomi kita juga masih cukup baik walaupun ini inflasinya cukup rendah sekali. Nah, untuk itu kami di Kementerian Perdagangan dengan Pak Menteri Perdagangan yang baru saat ini, Pak Budi Santoso, ada 3 fokus utama program kerja kami di Kementerian Perdagangan. Yang pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri. Pengamanan pasar dalam negeri dalam hal ini kita terus menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dengan berkolaborasi dengan tentunya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perekonomian sebagai koordinator kami. Nah, itu terus kita jaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok agar tidak mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Kemudian juga melaksanakan pembangunan dan juga pemberdayaan sarana perdagangan. Pembangunan dalam hal ini kita masih membangun pasar-pasar rakyat, baik melalui dana alokasi khusus maupun dari dana tugas pembantuan. Itu beberapa program di kami di Kementerian Perdagangan di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian juga meningkatkan perdagangan melalui sistem elektronik. Nanti ada Mas Hilmi mungkin yang dalam perjalanan yang selalu kita berkolaborasi dengan IDEA untuk terus mendorong perdagangan melalui sistem elektronik yang berpihak pada produk lokal. Kemudian dalam sisi pengawasan terus dilakukan kolaborasi juga pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, terutama produk-produk yang tidak memenuhi standar. Ini terus kita galakan agar perlindungan kepada konsumen kita menjadi lebih baik lagi. Dan juga tentunya perlindungan terhadap industri dalam negeri kita. Kayak kemarin kita menerapkan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP dan juga bea masuk anti dumping. Itu bagian daripada program pertama yaitu pengamanan pasar dalam negeri. Kemudian yang kedua, program untuk perluasan pasar ekspor. Perluasan pasar ekspor di sini Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai perundingan perdagangan internasional dan juga melakukan peran untuk market intelligence di luar negeri melalui perwakilan-perwakilan perdagangan kita di 31 negara. Baik melalui Atas Perdagangan maupun Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC di kota-kota yang memang berbasis perekonomian. Itu untuk memperluas pasar ekspor, jadi ada berbagai macam perundingan kami
melakukan negosiasi tentunya, kemudian juga atas perdagangan menjadi market intelligence kami di luar dengan mencocokkan dengan produk-produk di dalam negeri kita yang memang bisa masuk ke dalam pasar negara yang sudah terakreditasi tersebut. Kemudian program yang terakhir, program ketiga adalah program peningkatan UMKM bisa ekspor. Nah, bisanya ini ada singkatannya, bisa itu berani inovasi dan juga siap adaptasi. Ini 3 program Bapak Menteri Perdagangan dalam rangka kita terus mendorong tren positif perdagangan Indonesia ke depan. Tentunya kami mohon bantuan dan dukungan, support dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat kita sama-sama berkolaborasi terus, khususnya kita terus meningkatkan ekspor produk-produk lokal kita makin banyak, makin bagus. Nah, itu yang kita dorong untuk dapat dijembatani melalui perwakilan-perwakilan kami di luar negeri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana surat dari Bu Susi kepada kami, ada visi misi Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri gitu ya Bu ya. Pengen tahu apa sih Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ini bagian daripada unit eselon 1 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Jadi kami ya salah satu unit eselon 2 Bu di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Ada Direktorat Bina Usaha, Pak Sugianto udah sangat familiar, kalau Direktorat Binus itu dari tahun ke tahun itu sudah sering berkolaborasi beliau. Nah, kami sendiri punya tugas itu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Jadi tugas kami lakukan dengan beberapa program dan kegiatan seperti peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan menyelenggarakan BIMTEK, pengembangan produk dan juga kemasan, kemudian ada manajemen kewirausahaan, sertifikasi produk. Kemarin kita juga mendorong beberapa UKM untuk mendapatkan sertifikasi produk halal, bukan yang self declare tapi kita yang reguler, karena memang yang reguler ini biayanya cukup mahal. Nah, kami membantu untuk sekitar 100 UKM setiap tahun untuk mendapatkan halal. Dan juga ada fasilitasi penguatan brand dari produk UMKM tersebut. Memang yang kita sasar pesertanya selama ini UKM, karena memang UKM ini butuh, tadi yang kami sampaikan di awal, butuh tangan bantuan. Mereka kadang-kadang untuk riset, untuk apa, memang belum bisa sebaik dari perusahaan yang besar. Kemudian juga kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar Bangga Buatan Indonesia, itu bagian daripada kolaborasi kami juga waktu dulu di bawah Pak Menko Maritim dan Investasi, Marves. Kebetulan tahun ini, periode ini Kementerian Maritim dan Investasi sepertinya sudah berubah gitu ya. Dulu di bawah Pak Menteri, Pak Luhut, kita sama-sama berkolaborasi antar menteri untuk menggaungkan dan juga meningkatkan daripada produk-produk UMKM kita bisa, contohnya boarding di e-commerce atau marketplace. Kemudian juga masuk ke dalam e-katalog yang disediakan oleh LKPP sehingga belanja pemerintah fokus pada produk dalam negeri kita. Seperti itu. Kemudian juga untuk terus memperluas akses pasar, kami juga melakukan partisipasi beberapa pameran di dalam negeri yang sifatnya partisipasi. Jadi seperti besok misalnya ada acara Inakraf, kami ada partisipasi pameran 1-2 booth untuk mendorong produk UKM yang telah kita bina agar hadir di situ. Kalau nggak salah besok bulan Februari ya kalau nggak salah Inakraf di JCC. Kemudian juga kami menyelenggarakan pameran yang besar biasanya berbarengan dengan
pameran yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal kami, yang lain ada pengembangan ekspor nasional yang kita kenal dengan Trade Expo Indonesia. Nah, Trade Expo Indonesia biasanya satu hall kami melakukan pameran Panganusa. Panganusa itu bentuk daripada produk-produk UKM kuliner dari daerah-daerah, baik kulinernya dan juga produk UKM yang dari masing-masing provinsi di Indonesia, di seluruh provinsi Indonesia. Gitu. Kemudian juga kita melakukan fasilitasi in-store promotion dan juga kemitraan. Kemitraan ini kami juga menggandeng untuk retail bersama sebut saja Alfa atau Indomart, kita terus bersama-sama. Kemudian juga dengan hotel, grup Accor, kami juga melakukan kerjasama. Dan juga dengan marketplace. Tadi marketplace ini kami juga melakukan pembelajaran kepada teman-teman UKM gimana sih jualan di marketplace supaya bisa laku lah, kurang lebih gitu. Dengan iklannya segini, misalnya kalau dia biaya iklannya 200.000, dia bisa mendapat orang melihat berapa kali lebih banyak gitu. Jangan sampai dia biaya iklan udah mengeluarkan uang banyak UMKM tapi nggak efektif, seperti itu. Itu yang beberapa hal yang kami ajarkan. Dan juga yang setiap tahunnya kami menggulirkan UKM Pangan Award. UKM Pangan Award ini kita menjaring UKM-UKM dari seluruh Indonesia. Setiap tahunnya itu kalau yang ikut daftar itu mencapai sekitar terakhir tuh 1.700 UMKM mendaftar, kita kurasi sampai nanti hasilnya adalah 10 pemenang. Itu dilakukan penjurian oleh juri-juri nasional seperti Bu Siska Suitomo, kemudian juga beberapa chef Indonesia yang ternama gitu ya. Nah, itu nanti diberikan penganugerahan Pangan Award. Nah, dari penganugerahan Pangan Award mereka juga nanti benefit dari dapat donasi dari pihak-pihak sponsor, kemudian juga dapat akses pasar untuk dijembatani misalnya dengan retail, tahun lalu dengan Ranch misalnya, seperti itu. Jadi ada beberapa retail yang langsung tertarik hasil kurasi yang telah dilakukan. Kemudian itu lebih kurangnya Bu Susi gambaran kegiatan dan program kami selama 1 tahun yang kita lakukan. Harapannya seluruh program kami ini dapat berdampak positif kepada UMKM, khususnya produk-produk lokal, baik pengembangan kualitas, citra dan juga brandnya, sehingga sejalan dengan program UMKM bisa ekspor yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri Perdagangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pada intinya peran kunci dan kolaborasi sesama pelaku usaha untuk saling meningkatkan dan memperkuat produk dan brandnya. Sekali lagi ini menjadi bagian yang paling penting untuk berkolaborasi dan kerjasama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga InfoBrand Annual Summit yang kelima di tahun 2025 ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Kami menantikan kontribusi serta kolaborasi para pelaku brand dan bisnis yang hadir di sini untuk turut serta dan bersama kami di Kementerian Perdagangan dalam upaya pengembangan dan perluasan pemasaran produk dalam negeri dari pelaku UMKM untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih maju dan inklusif demi tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Krisna untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya dalam pemberian plakat, berikut kami kembali turut mengundang kepada Ibu Susi berkenan untuk memberikan plakat kepada Bapak Krisna Ariza sebagai ucapan terima kasih telah hadir dan juga mendukung rangkaian acara kami di siang hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Susi untuk dapat memberikan plakat terlebih dahulu.
Baik, mohon izin, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama dan langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu.